wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa mengawali kegiatan pagi hari ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat kita, zikir kita, bacaan Al-Qur'an kita, kemudian kajian subuh ceria kita dan ibadah-ibadah kita yang lain semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kekurangan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pelajaran hadis Arba'in Nawawi pada pagi hari ini insyaallah kita sampai pada hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34. Silahkan dibuka hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-34. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata. Dia siapa? Dia Abu Sa'id Al-Khudri. Gimana katanya? Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Jadi yang bersabda ini siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, yang mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaron fal yughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Hadis yang cukup populer, ya, sering kita dengarkan. Man,
barang siapa ro'a melihat minkum dari kalian, melihat apa? Mungkaron, suatu kemungkaran, fal yughayyir, maka rubahlah ia, biyadi, dengan tanganmu. Fa illam yastati', maka ketika tidak mampu, fabilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', maka ketika tidak mampu juga, fabiqalbi, maka dengan hatinya. Wadzalika, yang demikian itu ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini ada latar belakangnya atau yang dinamakan sababul wurud. Sababul wurud. Kalau Al-Quran itu ada yang namanya sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud, ya, ada latar belakangnya. Nah, latar belakang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang cukup panjang, ya. Saya bacakan. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Waqi' an Sufyan, haddatsana, ini apa rawinya, ya, berkata kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, berkata kepada kami Waqi' dari Sufyan, dan berkata kepada kami Muhammad bin Musanna, berkata kepada kami Muhammad bin Ja'far, berkata kepada kami Syu'bah. Keduanya berasal dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Syihab, dan ini adalah hadis Abu Bakar. Katanya, nah ini apa sababul wurudnya? Awwalu man bada'a bil khutbati yaumal 'idi qabla sholati Marwan. Ini sababul wurudnya, ya. Marwan adalah orang pertama yang melakukan khutbah pada hari raya sebelum sholat. Marwan ini salah seorang gubernur Madinah, ya, setelah apa? Al-Khulafa'ur Rasyidin. Marwan. Nah, ketika sholat Id, nah dia khutbah terdahulu, kemudian baru sholat. Seperti apa? Khutbah Jumat, seperti sholat Jumat, ya. Lalu berdirilah seorang laki-laki kepadanya. Lalu apa? Langsung makmumnya ada yang berdiri, lalu berkata, sholat itu sebelum khutbah. Sholat itu sebelum khutbah, artinya sholat dulu baru khutbah, diingatkan seperti itu. Marwan menjawab, jamaah di sana
telah meninggalkan tempat. Artinya kalau saya sholat dulu baru khutbah, nanti jamaah akan buyaran, begitu alasannya itu ya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, adapun orang ini telah menunaikan kewajibannya. Ya, apa? Artinya orang ini sudah sudah melaksanakan kewajibannya, dia sudah menyampaikan nahi mungkarnya. Enggak benar seperti itu gitu ya. Kalau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, maka sholat terlebih dahulu, baru setelah itu khutbah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri tadi mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hati. Dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini mengandung beberapa pelajaran penting yang perlu kita ketahui. Pertama adalah pentingnya mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi dalam masalah ibadah ritual, ya. Sehingga tidak dibenarkan bagi siapapun menyelisihinya, baik karena mengikuti hawa nafsu sendiri atau mengikuti ajaran manusia, padahal telah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kemudian akan kita sebut al-ibadatus shahihah, ibadah yang benar, apabila ada 3 hal di dalamnya. Pertama adalah didasari dengan iman, ya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti, ya, sunnah Rasul atau tuntunan Rasul. Dan yang ketiga ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 hal penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga ibadah kita ini dikatakan al-ibadatus shahihah, ibadah yang benar. Apa tadi yang pertama? Didasari dengan keimanan. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul. Dan yang ketiga, didasari dengan ikhlas, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam surah Al-Maidah ayat 48, wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
Seperti tadi ibadah sholat apa? Idul Adha ya, atau Idul Fitri yang dilakukan oleh Gubernur Madinah Marwan pada waktu itu, dia apa? Dia mendahulukan khutbah daripada sholatnya, padahal tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu. Tuntunannya adalah apa? Sholat terlebih dahulu, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, kemudian baru diteruskan dengan khutbah ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kisah dalam hadis ini menunjukkan bahwa Marwan ya, gubernur Madinah pada saat itu adalah orang pertama yang hendak merubah tata cara sholat Id menjadi seperti sholat Jumat ya, yaitu mendahulukan khutbah baru kemudian sholat ya. Imam Ibnu Daqiq rahimallahu menjelaskan bahwa wa fi hadzal hadis dalilun ala annahu lam ya'mal bidzalika ahadun qabla Marwan. Pada hadis ini terdapat petunjuk bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan ini sebelum Marwan. Jadi Marwan ini apa? Pertama kali yang melakukan, kemudian langsung ditegur oleh apa? Oleh makmumnya, langsung berdiri. Kalau kita gitu berani nggak langsung begitu ya? Iya, memang seharusnya seperti itu ya. Melakukan apa? Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kejadian seperti ini telah dilakukan apa? 2 kali oleh Marwan ya. Sehingga yang pertama kali ketika sholat di lapangan begitu ya, kemudian Marwan melakukan seperti itu. Jadi khutbah terlebih dahulu, kemudian sholat, sehingga Abu Sa'id Al-Khudri langsung menegurnya. Dijelaskan di sini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu syai'in yubda'u bihi as-salatu thumma yansarif fa yaqul muqabilun nas wan nasu julusun ala sufufihim ila akhiriha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju lapangan ketika hari raya Fitri dan Adha. Yang pertama kali dia lakukan sebagai pembukaan adalah sholat. Jadi sholat terlebih dahulu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian dia memutarkan badannya ke belakang, lalu berdiri dan menghadap kepada manusia
Ya, kalau sekarang apa? Langsung apa? Disiapkan mimbar khutbah kemudian menghadap ke jamaah. Saat itu manusia duduk pada barisannya masing-masing. Beliau memberikan mauidhah, memberikan wasiat, ya, memberikan dan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan kebaikan. Maka jika beliau hendak memutuskan mengirim utusan, maka dia putuskan, atau memerintahkan sesuatu maka dia perintahkan. Kemudian beliau berpaling, artinya selesai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi melihat ini bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di lapangan. Kemudian Abu Sa'id berkata, manusia senantiasa melakukan seperti itu hingga ketika aku bersama Marwan, yaitu gubernur Madinah pada saat itu, keluar pada saat hari raya Adha atau Fitri. Tatkala kami sampai di lapangan mendekati mimbar yang dibuat oleh Katsir bin Sob, lalu Marwan mendekati mimbar. Dia tidak menaikinya sebelum sholat. Lalu aku menarik kepalanya dan dia menarik aku. Artinya apa? Artinya Marwan mau khutbah terlebih dahulu, lalu Sa'id menarik apa? Menariknya nggak boleh kembali gitu ya. Marwan juga menarik, menghalau dia gitu ya. Iya. Lalu aku menarik pakaiannya dan dia menarik aku. Ya, jadi langsung di situ ya, ditegur, diingatkan, langsung dituruh apa? Nggak boleh naik. Dia juga apa? Menghalaunya. Lalu dia naik mimbar dan berkhutbah. Tapi akhirnya siapa? Marwan tetap apa? Berkhutbah sebelum sholat. Maka aku katakan kepadanya, demi Allah, engkau telah merubahnya. Dia berkata, wahai Abu Sa'id, mereka pergi seperti yang engkau tahu. Artinya kalau aku khutbahnya belakangan setelah apa? Sholat, maka mereka akan meninggalkan aku, kata Marwan. Abu Sa'id menjawab, demi Allah, apa yang aku ketahui lebih baik dari yang tidak aku ketahui. Marwan menjawab, sesungguhnya manusia tidak duduk bersama kita setelah sholat. Oleh karena itulah aku berkhutbah dulu sebelum sholat, kata Marwan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini menjelaskan kepada kita ya bahwa memang ibadah itu harus ada tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah kita dikatakan menjadi ibadah as-sahihah, ibadah yang benar. Kemudian juga hadis ini menjadikan dasar ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu adalah hati, ucapan dan perbuatan.
Jadi iman itu harus didasari dengan 3 hal juga. Pertama, apa? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Itulah iman as-shadiq, iman yang benar. Ya, iman yang benar. Kalau hanya kita ucapkan kemudian tidak kita yakini, ya, maka itu tidak benar. Karena orang-orang munafik pada saat itu dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi apa? Mereka tidak meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan apa? Terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia ucapkan, dia yakini, tapi tidak mau mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka iman yang seperti itu tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak contoh ya yang menjelaskan bahwa amal perbuatan itu bagian penting dari keimanan. Ya misalnya seperti tadi gitu ya. Sahabat langsung mengingatkan ya kemungkaran yang terjadi. Ya, khutbah seharusnya apa? Diakhirkan, kemudian apa? Dia dahulukan seperti sholat Jum'ah. Ya walaupun demikian ada sebagian apa? Firqah, kelompok ya Murji'ah yang apa? Mengatakan bahwa iman itu cukup apa? Diucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati, nggak perlu dilakukan. Tapi ini adalah apa? Ya firqah ya kelompok yang melenceng gitu ya dari ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, senada dengan hadis ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batum minal iman. Al imanu bid'un wa sab'un, iman itu memiliki 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah sebagian dari iman. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini jelas ya menyebutkan bahwa perbuatan badan atau apa menyingkirkan gangguan adalah refleksi keimanan ya. Maka sangat tidak benar orang yang mengaku mukmin tapi kosong dari amal yang nyata ya.
Artinya apa? Artinya mengamalkan, mengaplikasikan adalah bagian dari apa? Sahnya keimanan seseorang. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tahapan ya dalam melakukan ingkarul mungkar. Ya, tahapan-tahapannya ya, dari yang paling berat dan besar resikonya hingga yang paling ringan dan lebih kecil resikonya, yaitu pertama dengan apa? Ketika kita melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Dengan tangan itu artinya dengan apa? Ya, dengan tangannya, atau kalau dia punya kekuatan apa? Dia punya kekuatan gitu ya, fisik, ya rubah dengan apa? Tangannya, dengan tangan kita. Atau kita mempunyai kekuasaan gitu ya, rubah dengan kekuasaan kita. Ya. Ini yang pertama. Ya, dengan kekuatan yang kita miliki. Kalau tidak mampu, nggak bisa, maka rubahlah dengan lisan. Dengan lisan itu bisa berarti kita kasih nasihat, ya, kita kasih arahan, ya, kita kasih peringatan. Bisa juga kita kasih gitu ya, hujjah atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kalau masih nggak mampu, maka dengan hati, ya, dengan hati itu bagaimana? Ya, pertama kita membenci ya sesuatu yang dilakukan yang tidak benar itu. Kemudian setelah kita benci, kita doakan dia, mudah-mudahan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang paling ringan karena kecil resikonya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sehingga ingkarul mungkar mesti ya disesuaikan dengan kemampuan kita, ya, dengan kemampuan. Tetapi hendaknya dilakukan dengan kemampuan yang terbaik, ya. Kalau kita punya kekuatan, maka lakukan dengan kekuatan kita. Misalnya di satu keluarga gitu ya, kita sebagai kepala keluarga, kita tahu ada anak kita yang melakukan sesuatu yang tidak baik, maka kita apa? Gak masalah, kita lakukan, kita apa? Kita berikan apa? Kepada mereka dengan apa yang kita miliki, ya, dengan kekuatan kita, ya, dengan lisan kita. Nggak boleh kalau aku lihat ada keluarga kita apa? Udah kita doakan saja apa? Mudah-mudahan anak saya mendapatkan hidayah. Kurang gitu ya, kurang, karena kita mempunyai power, ya, mempunyai kekuatan untuk bisa
mengarahkan. Dan kalau masih belum bisa, nggak apa-apa, kita kasih sanksi gitu ya, sanksi gitu ya, sanksi yang baik supaya dia tidak lagi melakukan yang tidak baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Imam Syekh Ismail bin Muhammad mengatakan wujubu taghyiril munkari bikulli ma amkanahu mimma dzukir. Kewajiban mengubah kemungkaran dengan cara yang paling memungkinkan, ya, paling memungkinkan. Kira-kira yang paling cocok ini dengan apa, itu ya, seperti yang disebutkan. Maka tidak cukup hanya dengan nasihat bagi yang mampu menghilangkannya dengan tangan, dan tidak cukup dengan hati bagi yang mampu menghilangkannya dengan lisan. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu setiap muslim, ya, khususnya para pejuang Islam, mesti melihat dengan benar, ya, dan teliti pada posisi mana kemampuan dirinya. Lalu dia jujur dengan itu. Jangan sampai kemudian seorang ayah, ya, di sini dijelaskan, hanya membenci di hati kepada perbuatan buruk keluarganya, padahal dia mampu dengan powernya. Seorang kepala daerah hanya dengan himbauan, padahal dia mampu, gitu ya, memukul kemungkaran dengan aparat dan instruksinya misalnya, ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini juga menjadi metode, ya, bagi kita ahlus sunnah wal jamaah dalam mengingkari kemungkaran, yaitu dengan menggunakan cara terkuat, ya, dan efektif hingga ke yang paling lemah. Nah, ini ini yang diikuti oleh ahlus sunnah wal jamaah. Lalu serahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang terkuat terlebih dahulu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti firqah al-khawarij yang mereka justru memulai dari yang ringan dulu, ya, dengan hati. Kemudian kemudian setelah itu dengan lisan, lalu setelah itu dengan tangan, dibalik, ya, dibalik. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Imam Ibnu Daqiq ini mengomentari tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yughayyirhu. Apa maksudnya? Adapun sabda maka hendaknya dia merubahnya, maka ini merupakan perintah yang menunjukkan wajib, ya, menurut ijma'ul ummah, dan ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentang wajibnya
amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Jadi kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagian orang ada yang kemudian ya menahan-nahan diri ya untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ya, mereka merasakan merasa bahwa dirinya masih masih belum layak misalnya, atau masih banyak kesalahan misalnya gitu ya, masih merasa belum sempurna. Nah, sebetulnya sikap seperti itu tidak benar ya. Kenapa? Ya, sebab kesempurnaan diri ya itu bukanlah menjadi syarat gitu ya untuk melakukan dakwah ya, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar menunggu diri kita sendiri sempurna, kapan nanti amar ma'ruf dan nahi mungkarnya? Maka mulai saja. Ya, walaupun sesuatu itu kita misalnya belum bisa melakukan atau masih belum bisa meninggalkan, tapi kalau kita melihat ada kemungkaran, maka perlu kita sampaikan ya, karena ini merupakan suatu kewajiban di dalam agama. Makanya ya, Imam Ibnu Daqiq tadi meneruskan ya, qala ulama wala yushtaratu fil amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar ayyakuna kamilul hal. Berkata para ulama, tidak menjadi syarat ya, dalam amar ma'ruf nahi mungkar menjadi orang yang keadaannya sempurna, bahwa dia sudah menjalankan apa yang diperintahkannya atau sudah menjauhi apa yang dia larangnya, bahkan wajib baginya untuk memerintahkannya. Jika dia masih melakukan hal-hal yang berbeda dengan apa yang diperintahkannya, karena itulah dia wajib melakukan dua hal: memerintahkan diri sendiri dan melarangnya, dan memerintahkan orang lain dan melarangnya. Ya, jadi sekalian untuk pelajaran bagi kita, kalau seandainya sesuatu itu kita kita masih belum bisa melakukan, ya mudah-mudahan dengan kita memberikan nasihat kepada yang lain, kita terdorong untuk bisa melakukan yang belum bisa kita lakukan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini hadis yang ke-34 yang berhubungan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga akan menyempurnakan ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu
segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan menyeru kepada yang mungkar. Merekalah orang yang beruntung. Ya. Nah, di dalam ayat ini ya memang ada sedikit perbedaan, ya. Apakah yang berkewajiban ini hanya sebagian saja atau semuanya? Ya. Ya, ini ada dua versi. Sehingga apa? Menyeru itu ya, ini fardu ain atau fardu kifayah, gitu ya. Nah, sehingga yang kuat di sini adalah apa? Bahwa menyeru itu adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.